9 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen sudah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kemarin. Volume penumpang di stasiun Pasar Senen hari Kamis ini tembus sekitar 13.000 orang, sedangkan hari Rabu kemarin sekitar 6.800 penumpang. Terdapat lebih dari 1.500 perjalanan kereta api jarak jauh yang beroperasi tanggal 12 April kemarin sampai dengan 3 Mei mendatang. Sejumlah kota tujuan yang menjadi favorit diantaranya adalah Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung. Stasiun Surabaya Pasar Turi, keberangkatan pukul 11:10 di pintu. Arus mudik Idul Fitri juga mulai terlihat di Terminal Bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Para pemudik punya beberapa alasan untuk mudik lebih awal. Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur terus dipadati pemudik dengan tujuan di Pulau Jawa hingga Sumatera. Mereka memilih mudik awal karena harga tiket relatif lebih terjangkau dibandingkan ketika makin mendekati Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, mudik lebih awal juga diharap bisa menghindarkan kepadatan lalu lintas. Mereka berharap bisa menikmati waktu lebih lama bersama keluarga di kampung halaman. Pemirsa, 9 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik sudah mulai meningkat. Kita punya laporannya pemirsa dari Stasiun Kereta Api Pasar Senen, Jakarta Pusat dengan reporter TV One ada Adi Anwari serta Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur dengan Kurnia Amal. Pertama kita menuju ke Senen terlebih dahulu. Adia, Anda bisa gambarkan seperti apa lonjakan pemudik 9 hari menjelang Idul Fitri? Ya baik, Tisa, Andro dan juga pemirsa TV One, memang 9 hari ini sebelum Hari Raya Idul Fitri memang sudah terlihat di belakang saya ini Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini memang mengalami kelonjakan penumpang, di mana menurut data hari ini sudah ada sekitar 13.000 penumpang dan ini merupakan kenaikan hampir 2 kali lipat, di mana nih sebelumnya atau hari kemarin nih 12 April tercatat penumpang itu jumlahnya hanya 6.800. Dan sementara berdasarkan data hari ini per Kamis 13 April ini sudah terjual tiket sebanyak 507.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan lebaran dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Nah, dari sejumlah tiket yang terjual itu mayoritas ini Tisa, Andro dan pemirsa memang kebanyakan yang membeli tiket di tanggal-tanggal favorit lebaran yaitu H-5 hingga H-1 sebelum lebaran. Nah, pemirsa, saya ingin mewawancara ini salah satu pemudik yang hendak berangkat mudik pada hari ini. Halo Bapak, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Nanang. Pak Nanang hari ini mau mudik kemana Pak? Insya Allah ke Tuban, Jawa Timur. Ini Bapak keretanya berangkat jam berapa nih Pak? Jam 16.45 nanti. Bapak nih hari ini memilih kereta sebagai transportasi mudik nih kenapa Pak? Satu, karena nyaman. Yang kedua, karena on time, tepat waktu. Jadi kalau di jadwal itu jam 16.45, ya jam 16.45 sudah berangkat. Nanti sampai di rumah jam 02.33 ya insya Allah persis seperti itu. Sehingga kalau misalnya mau berangkat ya kita harus menyesuaikan. Yang kalau ketika pulang jemputnya juga bisa menyesuaikan, kan begitu. Ini Bapak naik kereta api apa Pak hari ini Pak? Jayabaya. Apakah Bapak memang sudah rutin nih Pak naik kereta api Jayabaya tiap tahunnya atau bagaimana Pak? Ya kadang-kadang kalau pas dapat Jayabaya, kadang Gumarang, ya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Ya yang penting nyaman. Nah Bapak, kenapa sih Bapak memilih mudik hari ini? Padahal kan tanggal-tanggal ini ada ya Pak. Kenapa Pak hari ini Pak? Yang pertama kalau yang mepet itu biasanya kan padat dan rame. Saya pikir dengan agak panjang ini juga pengennya ya tidak terlalu padat. Ternyata juga padat juga ini, rame juga. Ya ini yang dua dugaan. Tetapi alhamdulillahnya kereta api sekarang kan nyaman ya, insya Allah jadi enak. Insya Allah gitu. Berarti Bapak naik kereta api sambil puasa-puasa nih tetap ya Pak ya puasanya?
Ya, pilih kereta api, insya Allah, puasa. Cuma di sini panas ini, Mbak. Panas juga, ini mungkin perlu ada tambahan kipas angin. Puasa, panas, haus ini. Berarti Bapak nanti buka puasa di dalam kereta api nih Pak ya? Ya, nggih, insya Allah di kereta api nanti. Bapak bawa bekal atau nanti mau beli di sana makannya apa udah disiapin sama ibu nih mungkin Bu makanannya? Udah disiapin nih tadi, bawa, ya ada siapin. Ya. Nah Pak, ini kan padat ya Pak ya hari ini volume penumpangnya banyak nih Bapak. Cukup terganggu nggak sih Pak sama kepadatan? Apa sudah biasa Pak? Saya kira lumrah kan mau lebaran ya, jadi kami memaklumi karena mau lebaran itu pasti rame lah. Kami sangat memaklumi kok ini. Ya, kami sangat memaklumi itu karena memang di mana-mana pasti padat. Di stasiun terminal bis pasti juga padat juga dari. Ya, tapi insya Allah kami memilih kereta api karena kenyamanan ini yang kita utamakan. Bapak sebelumnya nih pernah sempat kehabisan tiket mudik nggak nih Pak tahun-tahun sebelumnya? Alhamdulillah nggak pernah, karena kami jauh hari sebelumnya sudah browsing, antisipasi jauh sebelumnya sudah secara online, pesen tiket secara online. Ya. Jika kita bisa menyesuaikan waktunya. Ya. Berarti nih ke depannya tahun-tahun berikutnya nih kira-kira Bapak akan tetap menggunakan kereta api atau gimana Pak nih Pak? Ya, insya Allah gunakan kereta api. Ya. Karena memang nyaman ya, memang ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya itu. Terima kasih ya Pak Nanang, Bu. Semoga lancar nyampe tujuan, ketemu keluarga. Nah, pemirsa tadi kita udah wawancara salah satu pemudik yang hendak berangkat ke daerah Jawa Timur. Dan beliau juga mengatakan memang ia memilih kereta api ini karena nyaman. Dan meskipun tiket kereta api ini sudah terbilang hampir habis begitu, namun memang kalau kita antisipasi tiketnya pasti kurang lebih kita akan dapatkan jauh-jauh hari. Begitu. Kembali ke studio. Baik, Adia Anwar yang menggambarkan di stasiun Pasar Senen yang sudah ramai sore hari ini. Bagaimana di Terminal Kampung Rambutan ada rekan kami Kurnia Amal. Kurnia Amal, silakan. Ya, selamat sore Andro dan juga Tisa, benar sekali 9 hari jelang Idul Fitri 1444 Hijriah terpantau tadi dari pukul 3 siang hingga saat ini terjadi lonjakan penumpang di Terminal Bus Kampung Rambutan, di mana untuk Terminal Bus Kampung Rambutan ini sudah mengalami lonjakan penumpang sekitar 20 hingga 30%, di mana diprediksi akan ada sekitar 300 hingga 400 penumpang setiap harinya. Namun untuk puncak dari arus lebaran ini, arus mudik ini akan diperkirakan pada tanggal 17 hingga 21 April 2023 yang akan datang. Andro, Tisa, dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwasannya di Terminal Kampung Rambutan ini sudah banyak penumpang yang memilih untuk mudik lebih awal dengan beberapa alasan. Nah, kira-kira seperti apa dan mengapa mereka ingin mudik lebih awal? Kita akan berbincang dengan salah satu penumpang yang akan pergi ke salah satu kota di Pulau Jawa. Oke, halo, selamat sore. Dengan siapa? Dengan Seka. Ini mau mudik kemana nih, Kak Seka? Padang, Sumatera. Ini keberangkatan untuk jam berapa untuk hari ini? Jam 4 hari ini. Oh, sudah jam 4. Ini sudah jam 5. Apakah ada penundaan keberangkatan atau seperti apa? Enggak sih, nggak ada penundaan karena emang udah ada mobilnya juga. Oh, oke. Kira-kira mengapa memilih mudik lebih awal dibandingkan nanti ketika mendekati menjelang libur Lebaran? Yang pertama sih karena memang macet ya, karena kalau misalkan udah mulai mendekati hari Lebaran, dan juga kalau misalkan sekitar 2 hari 3 hari pasca Lebaran itu tiketnya itu benar-benar sudah habis, sudah penuh gitu. Jadi kita ngambil lebih awal gitu. Mengapa memilih moda transportasi bus ini untuk mudik, Kak? Karena emang biasanya pakai ini gitu. Karena memang dari awal juga lebih menghemat aja sih. Untuk harga tiket sendiri bagaimana, Kak? Apakah ada lonjakan di hari-hari seperti biasanya? Untuk hari-hari biasanya untuk per orang itu sekitar 500. Tapi karena memang hari raya jadi mengalami kenaikan gitu. Per orangnya sekitar 700-an. Ini emang sudah tradisi mudik tahunan apa seperti apa, Kak? Tradisi tahunan. Ini terakhir pulang ke kampung halaman kapan, Kak? Kalau boleh tahu. Terakhir sebelum pandemi, sekitar 2 tahun yang lalu. Berarti sudah 2 tahun lebih tidak pulang ya. Ini sengaja untuk pulang
untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di bulan suci Ramadan ini dan juga merayakan Lebaran atau ada kepentingan khusus, Kak? Karena memang udah lama yang nggak mudik, jadi kita rindu aja sih sama kampung halaman gitu. Kalau boleh tahu nanti akan berangkat dengan siapa saja, Kak? Untuk berangkat satu keluarga. Terdiri dari siapa saja kalau boleh tahu? Ayah, ibu, kakak sama adik. Oke, ada persiapan khusus nggak sih, Kak, jelang mudik ini, seperti mungkin persiapan barang bawaan, kemudian vitamin atau seperti apa, Kak? Untuk persiapan sih otomatis bawang baraan ya, terus habis itu untuk kayak vitamin gitu, karena memang kan masih rawan ya, jadi apalagi sekarang kan musimnya hujan panas gitu, jadi vitamin perlu. Kira-kira untuk perjalanan dari Jakarta ke Padang menempuh perjalanan waktu berapa lama, Kak? 1 hari, 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Oke, terima kasih banyak, Kak, atas waktunya. Hati-hati di jalan, selamat berjumpa dengan keluarganya. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halamannya. Untuk sementara, demikian laporan saya langsung dari Kampung Rambutan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda langsung dari Kampung Rambutan, dan sebelumnya ada Adi Anwari dari Stasiun Pasar Senen.